Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kali ini kita ngejawab pertanyaan dari Kak Erika Rizky 3204. Bang, tolong bantu jawab tentang materi SIPP siap dan direktori putusan itu apa sih, Bang? Secara singkatnya aku kasih gambaran ya. Nah, jadi kalau SIPP itu singkatannya Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Jadi setiap satuan kerja, contoh ya Pengadilan Agama Tenggarong, nah itu dia punya sistem informasi penelusuran perkara tersendiri, dan ini nggak bisa diakses dari pengadilan agama lain. Misalkan tetangganya Pengadilan Agama Samarinda, ya punya sendiri juga SIPP Pengadilan Agama Samarinda. Gunanya apa sih? Jadi ini untuk mencari, menelusuri perkara, untuk memudahkan ketika pihak misalkan ingin mengetahui tentang perkaranya. Jadi mereka tuh datang ke pengadilan agama terus nanya, akta cerai saya sudah jadi apa belum? Nah, bisa itu diakses di sini. Jadi sistem informasi penelusuran perkara ini gampangnya untuk menelusuri perkara ya. Jadi kalau orang mau nanya akta cerainya gimana, atau saya sidang selanjutnya itu tentang apa ya? Tentang udah bawa saksi apa belum gitu kan. Terus bisa download putusan juga nggak di sini? Bisa download putusan gitu ya. Nah, jadi gampang ya. Pertama itu ketika pihak datang, ditulis di sini, dimasukin nama-nama pihak, masuklah pihak itu ke dalam sistem informasi penelusuran perkara beserta nomor perkaranya berapa ya. Setelah itu misalkan sidang, nanti ada nih penetapan jadwal sidang, ada juga muncul di sistem informasi penelusuran perkara ini. Terus ketika sidang terjadinya bla 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 bla, kan jadinya berita acara sidang ya. Berita acara sidang ini di-upload sama panitia pengganti di SIPP. Nah, ketika jurusita memanggil pihak, nah itu ada relas kan, relasnya itu surat panggilan itu juga di-upload di SIPP ini. Ketika hakim memutus, putusannya juga di-upload di SIPP ini. Jadi apapun yang terjadi Pengadilan Agama Tenggarong, baik dari pihak dari awal mendaftar, identitas pihak ya, surat gugatannya, sampai dalam bentuk putusan, semuanya itu dimasukkan ke dalam SIPP ini. Nanti untuk apa? Ya gampangnya SIPP ini untuk menelusuri perkara yang ada di satuan kerja itu. Nah, misalkan tahun 2016 orang nanya, Pak, atas nama Zubaidah ada nggak Pak akta cerainya? Nah, nanti tinggal tulis saja Zubaidah, muncul ya. Jadi ini untuk melihat bagaimana udah berapa banyak sih perkara gugatan yang masuk ke sini. Nah, itu bisa itu dilihat, tapi yang bisa mengakses ini selengkap ini cuman pegawai pengadilan, kan dia punya akses khusus. Kalau pihak pun mau ngelihat itu biasanya hanya terlihat itu nomor perkaranya aja, sidangnya tanggal berapa. Yang tahu nomor perkara kan cuma pihak ya. Nah, jadi namanya itu di anonim itu kayak disamarkan. Oke gitu ya. Itu terkait gampangnya sistem informasi penelusuran perkara. Selanjutnya direktori putusan. Nah, kan tadi itu SIPP itu kayak berlaku untuk satuan kerja masing-masing gitu ya. Cuman sama, aplikasinya sama, dipakai oleh seluruh pengadilan yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nanti seluruh pengadilan di bawah Mahkamah Agung ini diupload tadi SIPP itu putusan dari majelis hakim ya, untuk keterbukaan informasi ya. Nah, putusan-putusan itu nanti disinkronisasi ke aplikasi lain namanya direktori putusan. Jadi apapun putusannya, mau putusan tingkat pertama, putusan tingkat banding, ataupun putusan kasasi atau peninjauan kembali, apapun itu bisa diakses di direktori putusan. Itu kumpulan dari putusan-putusan seluruh Indonesia. Nah, diupload ke situ direktori putusan ya. Jadi kalau tanya apa direktori putusan ya, untuk mempermudah pihak untuk mencari referensi. Nah, kalau kalau mahasiswa itu untuk bahan skripsi, nah itu di direktori putusan tuh bisa. Jadi seluruh putusan se-Indonesia diupload di SIPP, disinkronisasi, itu kayak dikodifikasi lah gampangnya gimana ya. Ya diambil semua, terupload aja di direktori putusan Mahkamah Agung. Oke, seperti itu ya. Nah, terus siap. Nah, agak susah sih siap, tapi ini menurutku siap ini sistem informasi administrasi perkara. Jadi pihak yang misalkan dia, aduh aku nggak bisa nih kemana, mau ngelihat
putusan kasasiku, pengen lihat putusan peninjauan kembali, tapi aku malas nih datang ke Mahkamah Agung gitu ya. Nah caranya apa? Tulis aja di website Mahkamah Agung, terus kalian scroll ke bawah, itu banyak aplikasi-aplikasi inovasi di Mahkamah Agung. Nah, ada e-Berpadu, ada banyak lah di sana ya, di website Mahkamah Agung tuh. Nah, salah satunya itu ada pencarian perkara. Jadi kan sistem informasi administrasi perkara ya, siap ya. Jadi kalau kalian mau lihat statusnya gimana sih status perkaraku, tinggal ditulis di situ nanti muncul. Ya, intinya semua itu sama lah, sama menggunakan teknologi, cuman bedanya SIPP di satuan kerja aja, direktori putusan khusus putusan, kalau informasi terkait perkara-perkara statusnya gimana-gimana itu disiap. Terus ada yang bilang, "Bang, SIP sama SIPP itu apa sih?" Kalau kalian buka di Perma 7 tahun 2022 ada itu, pokoknya gampangnya gini. Kalau SIPP itu kan cuma untuk menelusuri perkara. Kalau SIP itu mau dari e-court, litigation, direktori putusan, SIPP, siap. Nah, itu seluruh itu namanya SIP. Nah, ya, seluruhnya itu SIP karena berkaitan dengan teknologi, aplikasi inovasi apa di Mahkamah Agung terkait teknologi. Nah, itu masuk dinamakan SIP. Gampangnya gitu. Jadi SIP sama SIPP itu berbeda, nggak sama. Oke, simpelnya seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa memahami. Untuk lebih detailnya ya cari sendiri, tapi secara gambaran ringannya itu buat jaga-jaga, buat jadi pelajaran untuk persiapan tes SKB. Good luck buat SKB-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.